11 jasad ditemukan terkubur di halaman rumah biasa. Bukan di hutan, bukan di tempat terpencil, tapi di tengah permukiman warga. Dan semua itu dilakukan oleh satu orang, namanya Ryan. Jombang adalah kota kecil yang tenang, orang-orang saling mengenal. Setiap pagi para pedagang membuka toko mereka, anak-anak berjalan ke sekolah, ibu-ibu menyapu halaman rumah. Semuanya terlihat normal, tenang, damai. Tidak ada yang menyangka bahwa salah satu rumah di kota ini menyimpan rahasia mengerikan. Ryan dikenal sebagai pria pendiam. Dia jarang berbicara, jarang tersenyum, tapi selalu sopan. Dia tidak pernah membuat masalah, tidak pernah bertengkar dengan tetangga, tidak pernah menarik perhatian. Tetangga tidak pernah mendengar teriakan, tidak pernah melihat darah, tidak pernah mencium bau kematian. Sampai suatu hari, monster tidak selalu bersembunyi di tempat gelap. Kadang mereka hidup di rumah biasa, berjalan di jalan yang sama, dan menyapa orang-orang seperti manusia normal. Korban pertama Ryan adalah teman dekatnya sendiri. Mereka bertengkar karena cemburu. Tidak ada rencana, tidak ada persiapan, hanya emosi. Dan tangan yang perlahan mencekik leher saat korban berhenti bernapas. Ryan berdiri diam, menatap tubuh itu, mendengarkan keheningan, dan saat itulah sesuatu berubah di dalam dirinya. Dia tidak melapor ke polisi, dia tidak memanggil ambulans, dia hanya mengambil sekop dan mulai menggali tanah. Malam itu tubuh pertama dikubur di halaman rumah. Tanah ditutup kembali, jejak kaki dihapus, dan Ryan masuk ke rumah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Itu baru permulaan. Hari-hari berlalu, Ryan kembali bekerja, kembali makan seperti biasa, kembali tidur di kamarnya, namun di bawah tanah satu tubuh sudah terbaring dalam diam. Setelah itu Ryan mulai membunuh lagi. Beberapa korban adalah kenalan, beberapa hanya orang lewat, beberapa datang karena percaya, beberapa datang karena kasihan. Ryan membawa mereka ke rumah, mengunci pintu, menurunkan suara televisi, dan memastikan tidak ada yang melihat. Lalu dia mencekik. Mereka satu persatu, beberapa tubuh dibungkus plastik, beberapa tidak. Beberapa dikubur dengan cepat, beberapa dibiarkan semalaman. Setiap malam, lubang baru digali, dan tanah lama ditutup kembali. Halaman belakang perlahan berubah menjadi kuburan. 11 tubuh terkubur di sana, dan setiap malam Ryan tidur tepat di atas mereka, tanpa mimpi buruk, tanpa rasa bersalah, tanpa penyesalan. Tanah itu menyerap darah selama berbulan-bulan. Tidak ada yang curiga. Tetangga masih menyapa Ryan. Anak-anak masih bermain di depan rumahnya, dan keluarga masih makan bersama di ruang tamu. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah kaki mereka ada tubuh manusia. 11 orang dikubur oleh satu pria. Semua ini tidak terbongkar karena penyelidikan besar, bukan karena saksi mata, dan bukan karena laporan orang hilang. Ryan ditangkap karena pencurian kecil di sebuah toko. Kesalahan kecil yang akhirnya membuka pintu menuju kebenaran. Saat polisi memeriksa barang-barangnya, mereka menemukan catatan alamat dan tanah di bawah kukunya. Polisi mulai curiga dan memutuskan datang ke rumah itu. Di halaman belakang mereka mencium bau busuk. Tanah terlihat tidak rata. Bekas galian masih terlihat jelas. Mereka mulai menggali perlahan. Dengan hati-hati, plastik hitam muncul dari dalam tanah. Lalu satu tubuh, lalu dua, dan kemudian semakin banyak. 11 jasad ditemukan di halaman rumah biasa. Tetangga berdiri membeku, beberapa menangis, yang lain muntah karena bau kematian. Ambulans berdatangan, polisi memasang garis pembatas, kamera media mulai merekam semuanya. Kota kecil itu berubah menjadi tempat kejadian perkara. Saat diinterogasi, Ryan tidak menangis, tidak berteriak, tidak memohon ampun. Dia hanya menunduk dan mengaku satu persatu. Dia menyebut nama korban, cara membunuh, dan lokasi kuburan, seperti sedang membaca daftar belanja.
Dia berbicara seperti sedang menceritakan hari biasa. 11 orang meninggal di halaman rumah biasa. 11 nyawa hilang tanpa ada yang menyadari, dan tetangga mereka tidak pernah tahu. Sleep Wolf, kisah nyata dari kegelapan.